Pemirsa, Anda kembali di News Pagi bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Camar Haida. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Diduga akibat korsleting listrik, puluhan bangunan yang dijadikan tempat usaha di Jalan Raya Kalimalang, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar 10 bangunan pada Kamis dini hari. Petugas mengerahkan 10 unit mobil damkar guna melokalisir api agar tidak meluas. Sejumlah pemilik bangunan berupaya mengeluarkan barang dagangannya ke tempat yang lebih aman. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada salah satu bangunan. Tak ada korban luka maupun jiwa dalam kebakaran. Pemirsa, kepanikan melanda warga saat angin kencang dan badai melanda Kota Padang, Sumatera Barat. Pohon tumbang hingga menimpa rumah dan menutup jalan terjadi di puluhan lokasi. Video amatir warga merekam saat sebuah pohon tumbang di kawasan bypass Air Pacah, Kota Tagah, Padang, Sumatera Barat. Pohon tumbang akibat kencangnya angin dan badai hingga menutup badan jalan. Warga pun sempat panik karena mengira pohon roboh menimpa warga lainnya. Akibat tertutupnya badan jalan, arus kendaraan sempat dialihkan sementara. Tim gabungan diturunkan ke lokasi untuk mengevakuasi batang pohon tersebut. Jadi angin kencang disertai hujan ya, yang mengakibatkan terjadinya pohon-pohon tumbang di seluruh Kota Padang. Yang paling terdampak itu di Kecamatan Kuranji, Kecamatan Kota Tangah, Pau, Utara, Tegalung, dan sekitarnya. Angin kencang dan badai yang melanda Kota Padang membuat pohon tumbang di 65 titik. Tidak hanya menutup jalan, pohon juga menimpa rumah warga. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Angin kencang terjang alun-alun Cianjur, Jawa Barat. Terjangan angin kencang terekam video amatir warga. Video amatir warga merekam detik-detik terjangan angin kencang dalam acara Dekranasda di Taman Alun-Alun Cianjur, Jawa Barat. Angin tiba-tiba bertiup kencang di tengah acara, mengakibatkan kepanikan. Tenda berukuran besar diterbangkan angin, sementara tenda lainnya porak-poranda. Peserta dan panitia acara panik berhamburan menyelamatkan diri. Awalnya mah kecil, semua langsung kencang ke atas naik angin, ngantem tenda, stand, sama dagangan yang lain. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda menggelar pemberian penghargaan kepada pelaku usaha di Cianjur. Akibat angin kencang, satu orang mengalami luka ringan akibat tertimpa tiang tenda. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 pengendara motor tertimpa dahan besar sebuah pohon yang rubuh di Bangkalan, Madura. Dan pohon di pinggir jalan ini patah setelah tanpa sengaja tersangkut sebuah truk tronton. Pemirsa, dahan pohon mangga di pinggir jalan Raya Tonjung, Bangkalan, Jawa Timur tumbang dan menimpa 5 pengendara motor. Warga sekitar segera berhamburan menolong pemotor yang terjebak. Seorang pemotor mengalami luka ringan, sementara lainnya selamat. Dari rekaman CCTV terlihat dahan pohon mangga tumbang akibat tersangkut truk tronton yang lewat. Menurut warga sekitar, peristiwa serupa sudah 2 kali terjadi. Di sepanjang Jalan Raya Tonjung, banyak pohon berdahan lebat yang tidak dipangkas. Sementara banyak kendaraan besar yang lewat di jalan tersebut.
Panitia Khusus Haji atau Pansus Haji kembali melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk menghadiri undangan rapat DPR RI. Wakil Ketua Pansus Haji Marwan Dasopang menyatakan terdapat beberapa sorotan pelaksanaan Haji 2024 yang perlu diklarifikasi oleh Menteri Agama. Pansus Haji DPR telah kembali melayangkan surat pemanggilan ke Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk memberikan keterangan terkait penyelenggaraan haji. Dalam rapat kali ini, Menteri Agama kembali mangkir dengan alasan tengah berada di luar negeri. Pansus Haji membutuhkan keterangan Menteri Agama terkait dengan pelaksanaan Haji 2024 yang mendapat beberapa sorotan. Yang kedua, pengalihan kuota yang disinyalir ada indikasi jual beli visanya dengan berbagai bukti dan keterangan maupun saksi-saksi yang diminta. Yang ketiga, pengalihan pelayanan yang ada di Saudi paling tidak. Kalau di Saudi itu ada dua hal, satu di Al-Musnah, itu Arafah Musdalifah pada Mina. Yang kedua, pelayanan selama berada di Saudi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seleksi calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK kembali digelar Rabu siang di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta. Pada hari kedua seleksi tersebut, Pansa menggelar tes wawancara terhadap 10 calon pemimpin KPK. Tes wawancara calon pimpinan KPK dan Dewas KPK kembali digelar untuk mengetahui rekam jejak calon petinggi lembaga anti rasuah. Pada hari kedua, pemirsa, dijadwalkan 10 calon pimpinan KPK dan juga Dewas KPK menjalani tes wawancara, di antaranya Johanis Tanak, Muhammad Yusuf, Pahala Nainggolan, dan juga Pungki Indarti. Sebanyak 11 pewawancara menanyakan beragam hal yang berkaitan dengan komitmen, keyakinan, hingga pengetahuan soal KPK. Terdapat 20 capim KPK dan 20 calon Dewas KPK dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tes wawancara pada tanggal 17 hingga 18 September 2024. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono kembali mendatangi tokoh Betawi Nahrawi Ramli untuk bersilaturahmi dan berdiskusi mengenai arah Jakarta ke depan. Usai bertemu dan berdiskusi, pasangan dengan nama Ridho ini mendapatkan dukungan penuh dari Nahrawi Ramli beserta tokoh masyarakat Betawi yang hadir dalam silaturahmi. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil bersama pasangannya Suswono mendatangi kediaman tokoh masyarakat Betawi Nahrawi Ramli atau Bang Nara di kawasan Condet, Jakarta Timur, Rabu siang tadi. Kedatangan dari pasangan Ridho ini guna bersilaturahmi dan berdiskusi mengenai arah Jakarta ke depan. Bersama Bang Nara yang merupakan tokoh penting di Jakarta serta sejumlah tokoh masyarakat Betawi yang ikut hadir dalam silaturahmi ini. Usai berdiskusi mengenai program dan arah Jakarta ke depan, Nahrawi Ramli juga menegaskan dirinya beserta keluarga besar serta para tokoh masyarakat Betawi akan memperjuangkan pasangan RK Suswono untuk bisa memenangi kontestasi Pilkada Jakarta. Oleh karena itu, hari ini kami sampaikan saya pribadi dan keluarga besar dan seluruh yang hadir, tokoh-tokoh di sini bersedia dan akan memperjuangkan agar Pak Emil dan Pak Suswono menang di dalam kontestasi nanti. Sehingga akan menjadi pemimpin DKJ ke depan yang akan membawa kebahagiaan kepada warga DKJ. Hati tadi untuk mengikutsertakan identitas budaya, jangan tergerus oleh modernisasi Jakarta. Makanya tadi saya sampaikan gerakan membangun budaya Betawi dengan segala programnya, memberdayakan RW-RW sambil ngurusin banjir, macet, polusi juga dikerjakan. Pemirsa, pasangan Pramono Rano menyerap aspirasi warga Jakarta dari berbagai elemen. Pramono berkunjung ke wilayah langganan banjir di Mampang Perapatan. Sementara Rano Karno menyerap aspirasi seniman dan juga budayawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Bakal calon wakil gubernur Jakarta bersilaturahmi dengan seniman dan budayawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
Rano Karno hadir dalam acara bertajuk Rembuk Budaya sebagai narasumber dan mendengarkan langsung aspirasi dari para seniman dan budayawan. Rano prihatin dengan situasi yang dialami oleh budayawan dan seniman saat ini. Ia juga berjanji memudahkan kegiatan seniman dan budayawan, terutama dalam berkarya dan membuat pameran sendiri. Saya nggak berani janji, tapi saya paham bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ini sudah jadi menjadi aset, tentu para seniman harus berkarya di tempat ini. Kita cari solusinya seperti apa. Sebelumnya bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mengunjungi wilayah langganan banjir di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ia berkunjung ke permukiman padat penduduk di kawasan RT 12 RW 3 Kelurahan Bangka, Mampang Perapatan. Dalam belusukan ini, Pramono mengaku akan menuntaskan sejumlah keluhan warga, salah satunya terkait banjir yang kerap melanda wilayah ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Masih dari informasi jelang Pilkada, pemirsa, pasangan bakal calon independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana mendatangi rumah mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Keduanya datang untuk minta masukan dalam memimpin Jakarta. Kedatangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kunwardana, langsung disambut oleh mantan gubernur Jakarta Sutioso atau yang biasa dikenal Bang Yos. Bang Yos langsung mengajak keduanya berkeliling museum yang terletak di rumahnya di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan keduanya ke rumah Bang Yos untuk berbagi pengalaman memimpin kota Jakarta. Memang setiap daerah tingkat provinsi tentunya mempunyai spesifik masing-masing gitu, sehingga memerlukan cara gaya kepemimpinan yang juga lain gitu kan. Dan pengalaman itu tentu saja sudah saya sampaikan ke beliau berdua. Selain belanja masalah Jakarta ke Bang Yos, kedua pasangan ini akan menemui mantan pemimpin Jakarta lainnya seperti Anies Baswedan dan Ahok. Tentunya siapapun yang pernah ada untuk kami menggali atau meminta masukan dan dari pengalaman beliau, kami sangat ingin untuk bertemu dengan siapa saja. Dalam pertemuan ini, Bang Yos juga tekankan pentingnya melanjutkan program yang sudah ada. Meski program baru tetap dibutuhkan, namun sejumlah program tetap harus dilanjutkan, baik di bidang transportasi umum maupun banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, gelaran Pilkada Jakarta semakin mendekat. Ketiga paslon yang berkompetisi pun yakin bisa memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Menang satu putaran menjadi target pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta mendatang. Pasangan yang diusung oleh 15 partai politik ini juga menargetkan akan menang besar. Tapi keduanya pastikan kemenangan akan diraih dengan cara-cara yang baik tanpa money politik. Ya, target kami diminta satu putaran dan menangnya jangan menang tipis, kira-kira begitu ya. Karena mewakili harkat martabat besarnya koalisi. Pasangan Pramono Anung Rano Karno juga targetkan menang satu putaran. Kemenangan satu putaran juga akan menghemat anggaran negara. Semakin cepat ditetapkan sebagai pemimpin, maka program-program mereka akan cepat dilaksanakan. Kita semua berusaha menjadi menang satu putaran. Karena kita hitung, sekarang ini kan kalau misal terjadi 2 putaran, pasti waktu minimal sebulan. Lama lagi kita kerjakan. Nah, sementara kebutuhan masyarakat Jakarta, dan bukan Jakarta, ini serentak loh. Mudah-mudahan di serentak pilkada ini kalau bisa semua satu putaran. Supaya tenaga enggak habis, anggaran biaya negara juga enggak tersedot, supaya apa? Fokus kita melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi semua kita akan berusaha memenangi satu putaran. Sementara pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana juga yakin bisa menang dalam satu putaran. Namun keduanya pastikan tak anggap kedua pasangan lain sebagai rival, melainkan sebagai mitra.
Untuk menangkan pilkada dalam satu putaran pastinya membutuhkan strategi yang mumpuni. Namun para calon yang berlaga sebaiknya tak hanya pentingkan gimmick politik, namun juga program yang baik. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menanggapi klarifikasi penggunaan jet pribadi putra bungsunya Kaisang Pangarep ke KPK Selasa kemarin. Menurut Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum. Dugaan penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep yang pergi ke Amerika bersama istri dan keluarganya kian ramai. Kaisang pun akhirnya datang ke gedung KPK untuk memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Menanggapi kehadiran putranya ke KPK kemarin, Presiden Jokowi menegaskan semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum, termasuk Kaisang. Hal tersebut disampaikan usai membuka acara Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2024 di Jakarta. Saya kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Sebelumnya, Ketua Umum PSI sekaligus putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendatangi gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa 17 September 2024. Kaisang mengaku kehadirannya untuk mengklarifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi dalam perjalanan menuju Amerika Serikat bersama istrinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, makan siang gratis untuk 1.000 siswa sekolah dasar dilakukan Persatuan Pemuda Nasional Adil di Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawal generasi Indonesia Emas 2045. Peserta didik SD Negeri 11 Samarinda Utara ini menjadi yang pertama menerima paket makan siang gratis dari Ormas Adil Pengawal Indonesia Emas. Total sebanyak 1.000 paket yang dibagikan pada makan siang gratis tersebut. Sekolah penerima makan siang gratis berharap program tersebut berjalan lancar agar peserta didik semakin sehat dengan asupan gizi dan protein yang tinggi. Sebenarnya sih baik bagi kami karena untuk menunjang anak-anak supaya lebih fokus. Ya, harapan kami semoga berlanjut teruslah. Ya sebenarnya ya kalau memang dari pemerintah itu penting ya kami juga dukung. Karena kalau kita melihat di SD kami ini banyak juga murid yang kurang mampu. Usai menjalani pelantikan dan deklarasi, pendiri sekaligus Ketua Umum DPP Adil menyatakan tujuan pembagian makan gratis merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah. Organisasi masyarakat ini, Ormas Adil dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberdayakan kelompok-kelompok yang kurang beruntung di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, Pak. Sejumlah tokoh masyarakat di Kalimantan Timur berharap organisasi masyarakat besutan Firminus Mayon ini menjadi pionir pergerakan Indonesia Emas. Organisasi Persatuan Pemuda Nasional Adil ini dikukuhkan pada Rabu 18 September 2024. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina Budiman Sujatmiko yang merupakan mantan anggota DPR RI. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo berhasil mengirimkan 2 kader terbaiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Sulawesi Utara. Sementara itu di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Partai Perindo juga mengantarkan seorang kader potensialnya untuk menjadi anggota dewan yang berkomitmen mensejahterakan rakyat. Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Sulawesi Utara menaruh harapan besar kepada Partai Perindo.
Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya 2 wakil rakyatnya yang duduk di kursi anggota DPRD dan dilantik bersama 20 anggota dewan lainnya. Kami coba kerjasama dan akan berbuat lebih untuk kedua sektor unggulan ini, dalam hal ini pertanian dan perikanan dan kelautan. Berterima kasih kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di wilayah dapil saya yang telah mempercayakan saya untuk mewakili segala aspirasi mereka. Sementara di Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara, Partai Perindo juga berhasil mengirimkan 1 kadernya, Rici Ali, untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kader Partai Perindo ini dilantik bersama 42 anggota dewan lainnya untuk periode 2024-2029. Saya melihat pada sekarang ini bahwa tim ini kekurangan air bersih. Makanya daripada itu saya ingin meningkatkan pengadaan air bersih di Kabupaten Bolaang Timur secara merata. Para kader terbaik Partai Perindo yang berhasil duduk di kursi dewan ini akan selalu berkomitmen untuk mewujudkan visi misi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.